Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Untuk materi kali ini, kita lanjut membahas tentang apa sih Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pembahasannya sebagai berikut. A. Hak tenaga kerja. Berikut adalah beberapa hak tenaga kerja. 1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 2. Hak memperoleh pelatihan kerja. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Serta pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja. 3. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Serta dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 4. Memilih penempatan kerja. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang lebih layak dalam atau di luar negeri. Hak-hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 76 ayat 1, pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 7.00. Pasal 76 ayat 2, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 7.00. Pasal 76 ayat 3, pasal 76 ayat 4, pasal 81, pasal 82 ayat 1, pasal 82 ayat 2, pasal 83. Hak lamanya waktu bekerja dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Hak bekerja lembur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu. Berhak mendapatkan upah lembur. Hak istirahat dan cuti kerja dalam pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. 5. Hak beribadah. Dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berhak mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 6. Hak perlindungan kerja. Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari A. Keselamatan dan kesehatan kerja. B. Moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. 7. Hak mendapatkan upah. Setiap pekerja atau buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%, 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%, 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%. Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25% selama tidak dilakukan PHK. Hak kesejahteraan. Pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 9. Hak bergabung dengan serikat pekerja. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 10. Hak mogok kerja. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 11. Hak uang pesangon.
Setiap pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak mendapatkan pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang yang pergantian hak dengan ketentuan pada pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. A. Perhitungan uang pesangon. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah, dan seterusnya. B. Perhitungan uang penggantian hak. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Mungkin itu saja dahulu materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.